Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10, yaitu tentang hukum-hukum dasar kimia. Di mana pada bagian ini, yang akan kita bahas adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac adalah seorang ilmuwan Prancis yang berhasil melakukan percobaan tentang volume gas yang terlibat pada berbagai reaksi. Contoh percobaannya, jika gas H2 sebanyak 1 liter direaksikan dengan gas Cl2 sebanyak 1 liter, maka akan menghasilkan gas HCl sebanyak 2 liter. Sehingga diperoleh perbandingan volume H2 banding volume Cl2 banding volume HCl yaitu 1:1:2. Kemudian jika gas hidrogen sebanyak 2 liter direaksikan dengan gas oksigen sebanyak 1 liter, maka akan menghasilkan gas H2O sebanyak 2 liter. Sehingga diperoleh perbandingan volume gas H2 banding gas O2 banding gas H2O yaitu 2:1:2. Nah, dari hasil percobaan ini, Gay-Lussac berkesimpulan bahwa jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, kesimpulan inilah yang disebut sebagai hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Oke, sekarang perhatikan. Untuk persamaan reaksi, itu harus selalu disetarakan ya. Jadi, untuk reaksi pertama ini, jika di sebelah kirinya hanya 2, maka di sebelah kanan juga harus 2. Sehingga koefisiennya kita ganti 2. Untuk jumlah Cl, atom Cl di sebelah kanan 2, di sebelah kiri 2, berarti ini sudah setara ya. Nah, perhatikan, ternyata perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volumenya. Koefisiennya 1, 1, 2. Perbandingan volumenya juga 1:1:2. Nah, begitupun juga dengan reaksi yang kedua. Jika kita setarakan, di sebelah kiri ada 2 atom H, di sebelah kanan ada 2 atom H, sudah sama. Kemudian kita cek lagi untuk atom O, di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 1, berarti koefisiennya di sini kita ganti 2, sehingga sama. Untuk H-nya, atom H-nya kita sesuaikan lagi. Di sebelah kanan ada 4, berarti di sebelah kiri koefisiennya kita ganti 2 supaya jadi 4. Nah, perbandingan koefisiennya 2:1:2 sesuai juga dengan perbandingan volumenya, yaitu 2:1:2. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, maka penerapan dari hukum Gay-Lussac ini adalah jika salah satu volume gas diketahui, maka kita bisa menentukan volume-volume gas yang lainnya, yaitu volume yang ditanya sama dengan koefisien gas yang ditanya volumenya dibagi koefisien gas yang diketahui volumenya dikali dengan volume yang diketahui. Jadi, kita bisa menggunakan rumus ini ya untuk mencari volume yang ditanya jika salah satu volume lainnya diketahui. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Pada suhu dan tekanan tertentu, 15 liter gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen menghasilkan gas amoniak atau NH3. Volume gas nitrogen dan gas amoniak adalah, untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu persamaan reaksinya. Di soal disebutkan, gas hidrogen bereaksi dengan gas nitrogen. Berarti N2 gas ditambah H2 gas, kemudian menghasilkan gas amoniak, berarti menjadi NH3 gas. Kemudian kita setarakan ya, di sebelah kiri ada 2 atom N, di sebelah kanan ada 1, berarti supaya sama atau supaya sebelah kanan ini menjadi 2, koefisiennya kita ganti 2. Lanjut, kita samakan jumlah atom H-nya. Di sebelah kanan atom H-nya ada 2 kali 3 atau 6. Berarti di sebelah kiri juga harus ada 6. Supaya jadi 6, koefisiennya kita ganti 3. Jadi koefisien N2-nya 1, tidak perlu ditulis. Koefisien H2-nya 3, dan koefisien NH3-nya 2. Oke, setelah disetarakan, kita lihat lagi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Pada soal, diketahui 15 liter gas hidrogen. Kita tulis di sini di bawah gas hidrogen 15
liter. Kemudian ditanyakan adalah volume gas nitrogen dan gas amoniak. Jadi nitrogennya berapa volumenya, amoniaknya berapa volumenya. Kita cari satu-satu ya. Kita cari dulu volume N2. Sesuai dengan rumus yang tadi, berarti volume N2 sama dengan koefisiennya N2 yaitu 1 dibagi dengan koefisien yang diketahui volumenya yaitu koefisien H2 3 dikali dengan volumenya H2 yaitu 15. 1/3 dikali 15 itu sama dengan 5 liter. Jelas ya? Nah, sekarang kita cari volume NH3. Volume NH3 sama dengan koefisiennya si NH3 yaitu 2 dibagi dengan koefisien yang volumenya diketahui yaitu 3 dikali dengan volume yang diketahui yaitu 15. 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 2, 10. Jadi volume NH3 adalah 10 liter. Oke, cukup jelas ya. Volume N2-nya 5 liter, volume NH3-nya 10 liter. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Pada suhu dan tekanan yang sama, 10 liter gas CXHY dibakar sempurna dengan 30 liter gas oksigen dan dihasilkan 20 liter gas karbon dioksida menurut reaksi CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Rumus molekul CXHY adalah, oke, kita tulis dulu persamaan reaksinya. CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Kemudian kita lihat yang diketahui di soal, yaitu 10 liter gas CXHY. Berarti di bawah CXHY kita tulis 10 liter. Kemudian 30 liter gas oksigen. Berarti di bawah O2 kita tulis 30 liter. Dan dihasilkan 20 liter gas karbon dioksida. Berarti di bawah CO2 kita tulis 20 liter. Nah, sekarang kita buat perbandingan volumenya. 10 banding 30 banding 20 itu kalau kita sederhanakan jadinya 1 banding 3 banding 2. Jadi masing-masing dibagi 10. Karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, berarti perbandingan volumenya ini bisa kita jadikan koefisien. Untuk CXHY berarti koefisiennya 1, untuk O2 berarti koefisiennya 3, untuk CO2 berarti koefisiennya 2. Nah, karena sekarang koefisiennya sudah diketahui, berarti kita sudah bisa menyetarakan atau menyamakan jumlah atom-atomnya. Di ruas kanan, jumlah atom C ada 2. Di ruas kiri, supaya jadi 2, maka si X ini berarti harus 2. Karena koefisiennya kan 1 ya. Kemudian kita samakan jumlah atom O-nya, kita ikuti O yang ada di ruas kiri. Di ruas kiri, jumlah atom O-nya adalah 3 kali 2 atau 6. Berarti di ruas kanan, total jumlah atom O-nya juga harus 6. Di CO2, O-nya sudah ada 4, yaitu 2 kali 2. Berarti yang H2O itu harus ada 2. Di sini 1, supaya jadi 2, koefisiennya kita ganti 2. Nah, terakhir kita samakan jumlah atom H-nya untuk mengetahui nilai Y. Kita ikuti jumlah atom H yang ada di sebelah kanan. Di sini jumlah atom H-nya ada 4, berarti di sebelah kiri juga harus 4. Supaya 4, maka Y-nya adalah 4. Oke, jelas ya? Jadi, rumus molekul CXHY, tinggal kita ganti saja X dan Y-nya menjadi C2H4. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang lain. Campuran 10 liter gas metana atau CH4 dan gas propana atau C3H8 dibakar sempurna dengan oksigen. Pada suhu dan tekanan yang sama, dihasilkan gas CO2 sebanyak 18 liter. Volume gas metana dan propana adalah, masing-masing kita buat reaksinya dulu ya. Gas metana atau CH4 dibakar sempurna, berarti direaksikan dengan gas O2, menghasilkan gas CO2 dan uap air atau H2O. Kemudian gas propana atau C3H8
juga dibakar sempurna direaksikan dengan gas O2, menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kemudian kita setarakan masing-masing reaksi ya. Kita mulai dari reaksi yang pertama. Kita samakan dulu jumlah atom C-nya. Di sebelah kiri atom C-nya ada 1, di sebelah kanan juga ada 1, berarti sudah sama ya. Kita lanjut menyamakan jumlah atom H. Di sebelah kiri ada 4, di sebelah kanan baru ada 2, berarti supaya jadi 4, koefisiennya kita ganti 2. Berikutnya, jumlah atom O. Kita ikuti jumlah atom O yang ada di sebelah kanan. Di sini di CO2 ada 2, di sini ada 2. Jadi total jumlah atom O di sebelah kanan ada 4, berarti di sebelah kiri juga harus ada 4, supaya jadi 4, koefisiennya kita ganti 2. Jadinya 4 ya, 2 kali 2. Oke, lanjut untuk reaksi yang kedua. Samakan jumlah atom C-nya dulu. Di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan baru ada 1, berarti supaya jadi 3, koefisien CO2 kita ganti 3. Kemudian, kita samakan jumlah atom H. Di sebelah kiri ada 8. Di sebelah kanan baru ada 2. Berarti supaya jadi 8, kita ganti koefisiennya dengan 4. Oke, baru kita samakan jumlah atom O-nya. Ikuti jumlah atom O yang ada di sebelah kanan. Di sini ada 6, 3 kali 2 ya. Kemudian di sini ada 4. Berarti totalnya 10 jumlah atom O di sebelah kanan. Maka di sebelah kiri juga harus 10, supaya jadi 10, koefisiennya kita ganti 5. Oke, jelas ya? Sekarang kita perhatikan lagi soalnya. Campuran 10 liter gas metana dan gas propana. Berarti 10 liter ini adalah total atau jumlah dari volume CH4 dan volume C3H8. Ya, 10 liter. Jadi kalau kita misalkan CH4-nya sebanyak X liter, berarti C3H8-nya adalah 10 dikurang X liter. Kemudian, karena perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume, berarti jika CH4 sebanyak X liter, maka volume CO2 bisa kita cari, yaitu juga sebanyak X liter. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama, yaitu sama-sama 1. Sedangkan untuk CO2 pada reaksi yang kedua, jika kita ingin menentukan volumenya, berarti volume CO2 sama dengan 3/1 dikali 10 dikurang X. Berarti 3 dikali 10 min X liter. Nah, ini adalah volume CO2. Oke, kita kembali ke soal. Pada suhu dan tekanan yang sama dihasilkan gas CO2 totalnya sebanyak 18 liter. Berarti X ditambah 3 dikali 10 dikurang X itu adalah 18 liter. Kita tulis di sini, X ditambah 3 kali 10 dikurang X sama dengan 18 liter. Sekarang kita cari nilai X-nya, kita hitung ya. Jadinya X ditambah 3 dikali 10, 30. 3 dikali min X min 3X sama dengan 18. X dikurang 3X min 2X sama dengan 18. 30-nya pindah ruas ya. Positif pindah jadi negatif 30. Jadinya min 2X sama dengan min 12. Berarti nilai X-nya sama dengan min 12 dibagi min 2 atau sama dengan 6 liter. Karena X-nya sama dengan 6, berarti volume CH4 sama dengan 6 liter. Dan volume C3H8 atau propana sama dengan 10 dikurang 6 atau sama dengan 4 liter. Oke, cukup jelas ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.